sedikit mengenai budaya. Jadi, budaya merupakan gaya hidup sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi, disalurkan melalui komunikasi, dan bukan berdasarkan gen. Yang termasuk budaya diantaranya cara bertindak, seni, hukum, gaya hidup, sikap, maupun teori komunikasi, dan bukan warna kulit maupun bentuk mata. Di dalam budaya sendiri terdapat culture evolution, culture relativism, enkulturasi, identitas etnik, maupun akulturasi. Kemudian di dalam budaya ada yang namanya relevansi budaya, yaitu bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi pada manusia. Yang pertama adalah demographic change. Perubahan demografis suatu negara karena banyaknya warga imigran menghasilkan perbedaan komunikasi antar pribadi dan perlu adaptasi dengan cara komunikasi yang baru. Yang kedua yaitu economic and political interdependence, di mana saat ini negara satu sama lain saling bergantung pada bidang ekonomi dan politiknya, sehingga menyebabkan bergantung pada komunikasi lintas budaya. Yang selanjutnya adalah spread of technology, di mana saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat memudahkan untuk berkomunikasi lintas budaya. Nah, yang terakhir yaitu culture specific nature of interpersonal communication. Nah, di sini budaya itu sangat penting karena komunikasi interpersonal bersifat culture specific. Pada intinya, komunikasi tertentu bisa jadi efektif di suatu daerah dan juga bisa tidak di daerah lain. Lalu yang terakhir yaitu tujuan perspektif budaya. Kita perlu memahami budaya untuk berkomunikasi yang efektif antara budaya. Kesuksesan komunikasi interpersonal bergantung pada pemahaman dan kemampuan berkomunikasi pada budaya yang berbeda. Terima kasih. Perbedaan budaya. Nah, di sini itu ada 7 perbedaan budaya yang berpengaruh terhadap komunikasi. Yang pertama itu ada individual and collective orientation. Individual itu lebih menitik beratkan kepada sifat-sifat individualis, sedangkan kalau yang kolektif itu lebih kepada kepentingan kelompok. Nah, yang kedua itu ada high and low context culture. Nah, di sini itu gimana sih kita saat memberikan informasi itu secara eksplisit atau tidak. Yang ketiga itu ada power distance. Nah, di sini itu ada high power distance sama low power distance. Nah, high power distance itu lebih beda antara yang berkuasa sama orang biasa. Sedangkan kalau yang low power distance itu nggak ada hampir sama rata karena kekuasaan dibagi dengan rata. Yang keempat itu ada masculine and feminine culture. Nah, maskulin itu lebih menghargai sifat agresif sama kekuasaan. Sedangkan kalau feminine culture itu lebih menghargai kepada kesederhanaan dan kelembutan. Yang kelima itu ada high ambiguity tolerant dan low ambiguity tolerant. High ambiguity tolerant itu lebih tidak mementingkan ketidakpastian sehingga dalam komunikasi mereka tidak ada aturan. Sedangkan kalau di low ambiguity tolerant itu mereka beranggapan bahwa ketidakpastian itu sebuah ancaman dan itu harus ditinggalkan sehingga dalam komunikasi mereka memiliki aturan. Yang keenam itu ada long and short term orientation. Yang long term orientation itu lebih mementingkan kepada kepentingan masa depan. Sedangkan kalau yang short term orientation itu lebih mementingkan kepada masa lalu dan masa kini. 7 itu ada intelligence and restraint. Intelligence itu lebih menitik beratkan kepada kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Sedangkan kalau restraint itu lebih orang-orang membatasi dirinya terhadap kenyamanan atau kebahagiaan mereka sehingga mereka tidak memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri. Prinsip komunikasi antar budaya yang efektif yaitu komunikasi dua orang yang memiliki kepercayaan, nilai dan sikap budaya yang berbeda. Ada beberapa cara untuk meningkatkan sensitivitas budaya. 1. Yaitu educate yourself atau siapkan diri. Dengan mempelajari kebudayaan lain bisa dilakukan dengan menonton film atau membaca majalah. 2. Sadari perbedaan antara diri kita dengan orang yang berbeda budaya. Saat berkomunikasi antar budaya ada kemungkinan terjadi cultural shock. Cultural shock yaitu reaksi psikologis
yang dialami saat berkomunikasi dengan orang yang memiliki kebudayaan yang jauh berbeda. Ada 4 tahap kultural shock. 1. The honeymoon, yaitu kita merasa senang dengan budaya baru dan berbeda. 2. The recovery, yaitu mulai memperoleh keahlian dalam memahami budaya baru. Yang ketiga yaitu the adjustment, kita mulai menyesuaikan diri dengan kebudayaan baru. Ada 4 cara menghadapi cultural shock. 1. Berteman dengan orang yang membantu kita untuk menyesuaikan diri. 2. Membiasakan diri dengan budaya baru. 3. Terbuka dalam beradaptasi dengan budaya baru. Yang keempat, berinteraksi dengan anggota budaya baru. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Ridwan Fauzi. Saya kelas KPI 2A. Saya akan membawakan materi yaitu Come From Your Stereotype. Percetakan yang digunakan untuk mencetak gambar yang sama berulang kali. Sosiologi atau psikologi adalah kesan yang tetap terhadap sekelompok orang. Ada 2 masalah. Yang pertama adalah kecenderungan seseorang dalam satu kelompok sosial berpikir negatif. 2. Bisa membuat kita mengabaikan karakter unik individual. Ya, materi yang kedua adalah reduced ethnocentris, adalah kecenderungan untuk melihat orang lain dan tindakan mereka dari perspektif budaya kita sendiri. Yang ketiga adalah adjust your communication, adalah komunikasi antar budaya dari kata dan bahasa nonverbal orang lain menggunakan simbol yang sama.